Kami tetap percaya pada Engkau Tuhan, apapun kondisi kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sudah bangkit dari antara orang mati Tuhan, dan Engkau hidup Tuhan, dan Engkau menyediakan tempat bagi kami di surga Tuhan. Oleh karena itu kami nyatakan iman kami pada Engkau Tuhan. Kami nyatakan pengharapan kami pada Engkau Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya harapan kami Tuhan, yang tak pernah hilang, yang tak pernah menipu kami Tuhan. Oleh karena itu kami percaya janji-janji Tuhan. Kami percaya apa yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Ya, siang hari ini Tuhan, kami mau sama-sama duduk diam seperti Maria Tuhan, mendengar firman-Mu. Biarlah iman kami timbul akan mendengar firman Tuhan, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan yang dahsyat, kemuliaan Tuhan yang dahsyat, karena kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan, pakai hamba-Mu tidak berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Di Tuhan, silakan duduk. Oh, haleluya. Saudara, siapa di sini yang punya harapan? Wow, semuanya ya. Kalau saya balik lagi, siapa yang tidak punya harapan? Wah, puji Tuhan, haleluya. Kalau tidak, kalau ada yang angkat tangan, ini saya mau doakan saudara, supaya timbul pengharapan yang baru. Betul ya saudara? Nah saudara, firman Tuhan di kitab Korintus bilang gini saudara. Di kitab Korintus firman Tuhan bilang gini ya. 1 Korintus 13 ayat 13. Saya akan bacakan buat saudara ya. 1 Korintus 13 ayat yang berapa saudara? 13 ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Dan saudara, waktu saya baca ingat firman Tuhan ini, saya itu kembali mikir, kenapa ya kok firman Tuhan bilang itu ya, dia bandingkan antara iman, pengharapan, dan kasih. Saudara, kalau kita bicara kasih, saudara sudah tahu semuanya, dan saya yakin dan percaya akan kasih Tuhan Yesus. Amin. Dia sudah mati di kayu salib, bangkit dari yang ketiga, dan memerintah di surga. Dan kasihnya yang luar biasa, tidak hanya memberikan harta, waktu yang Tuhan miliki, tapi dia berikan apa saudara? Nyawanya. Dan itu kalau kasih nggak usah diomongin saudara. Iman kita sering dengar di gereja ya. Kita sering dengar khotbah-khotbah pendeta tentang iman. Betul ya saudara? Wah, engkau harus punya iman yang kuat, memindahkan gunung. Ya saudara sering dengar itu. Tapi saudara, ada satu yang saya heran, kenapa dibandingkan dengan pengharapan? Pernah nggak saudara kepikiran itu? Kenapa ya Pak? Kenapa nggak dibandingkan dengan kekayaan? Betul? Kenapa nggak dibandingkan dengan orang yang punya pengikut yang banyak? Bisa sekarang follower yang banyak. Kenapa saudara? Kenapa bandingannya adalah pengharapan? Kenapa bukan hal-hal duniawi yang menjanjikan? Kenapa ya Pak nggak dibandingkan dengan posisi yang tinggi? Kenapa nggak dibandingkan dengan orang yang pintar, luar biasa, seperti Albert Einstein misalkan? Tapi kenapa pengharapan saudara? Siang hari kita sama-sama belajar saudara tentang pengharapan saudara. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya mau samakan dulu nih pendapat kita, persepsi kita tentang harapan ya. Saudara, semua orang di dunia ini, termasuk kita semua yang ada di tempat ini, kita punya pengharapan saudara. Betul ya? Taruh pengharapan kita ada di sini saudara. Ya, pengharapan kita ada di sini. Kemudian apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kondisi kita, keadaan kita, apapun yang kita alami saat ini ada di sini saudara. Kalau sudah mengalami hal ini, harapannya di sini, kondisi saya ada di sini. Apa yang saudara alami? Ulang lagi ya. Harapan kita di sini sudah. Kenyataan hidup kita, kondisi kita, kekuatan kesehatan kita, apa yang kita miliki saat ini ada di sini. Apa yang terjadi saudara? Ada gap, betul ya? Ada gap. Kalau terjadi gap, maka saudara akan mengalami yang dinamakan kekecewaan. Betul? Betul ya? Harapan di sini Pak, kondisi di sini Pak, dia nyampe Pak, kecewa nih Pak. Ya, istilah zaman sekarang ada kuciwa. Nah, apa itu kuciwa Pak? Kecewa namanya kuciwa sudah. Nah, nggak nyampe Pak. Harapan di sini, kenyataan saya di sini nggak nyampe Pak. Hari-hari saudara, banyak orang kecewa saudara. Pak, aku sudah ke gereja rutin Pak, bahkan sehari
Bisa berkali-kali, Pak. Ibadah 1 saya ikut, ibadah 2 saya ikut, ibadah 3 saya ikut. Udah kayak minum obat. Sehari 3 kali, sudah. Terus hari Senin saya ke gereja lagi, Pak. Selasa saya ke gereja lagi, Pak. Apa kurangnya saya, Pak? Tapi kenapa apa yang terjadi yang aku alami adalah kekecewaan, karena harapan itu tidak pernah tercapai. Nah, saudara, firman Tuhan bilang gini dalam 1 Petrus 1 ayat 13. Saya baca, saudara. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Nah, saudara, banyak anak-anak Tuhan yang salah kaprah, saudara. Dia letakkan pengharapan di sini. Pengharapan apa, Pak? Pengharapan aku itu ya, Pak, aku ini sudah tua, Pak. Umurku udah lanjut, udah nggak bisa cosengli katanya. Nggak bisa lah, mau dagang nggak bisa, mau ngapa nggak bisa. Harapanku cuma anak tuh. Kan anak saya udah mulai kerja, ya. Harapanku cuma anak. Tiap bulan mudah-mudahan anakku memberikan aku fulus atau memberikan aku jen, supaya aku bisa menikmati lah makan, ya, nge-mall, ya, atau jalan-jalan tuh, Pak. Kadang-kadang jalan-jalan kalau kita pengen jajan, ya, kan itu butuh uang, Pak. Oh iya, betul juga, ya. Aku letakkan pengharapan pada anak. Ya, kalau anakku agak-agak nggak begitu bisa diharapkan, saya harapanku pada mantu, Pak. Kalau mantu meleset, harapanku pada cucu, Pak. Sudah mengalami itu? Saya sudah mulai masuk di dalam fase itu, saudara. Ya, fase di mana saya sudah mulai melihat anak saya. Ya, karena saya masih muda, saudara, ya. Ya, umurnya masih ya 17 tahun ke atas lah, gitu ya. 50 tahun ke atas maksud saya, saudara. Jadi saat-saat ini kalau mantu saya udah pensiun, saya udah mulai lihat anak saya nih. Wah, anak saya lagi oke nih. Dia kerjaan punya, ya, kerjanya nggak ke Jakarta, sudah jauh-jauh bermacet ria. Dia kerjain di rumah, saudara. Kerja di rumah, ya kan. Anak saya nggak mengeluarkan biaya transport, biaya makan, biaya kos dan seterusnya, nggak semuanya, saudara. Dan dia masih punya bisnis, saudara. Bisnisnya puji Tuhan lancar, online shop dia jualan bantal, dia jualan pernak-pernik yang bertipe Jepang gitu, saudara. Itu hampir tiap hari ada pesanan. Nah, saya udah mulai masuk ke fase itu. Saya melihat, wah, anak saya lumayan juga ya. Nanti kalau saya besar, kalau saya udah mulai tua, udah nggak bisa ngapa-ngapain, mungkin saya akan berharap sama dia. Sudah pernah kayak gitu nggak? Betul ya? Anak saya deh. Wah, kalau anak lewat cucu deh. Cucu boleh deh jadi harapan. Atau engkau punya uang yang begitu banyak di tabungan atau di bank atau dimanapun investasi, Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Kau naruh harapan di situ. Tadi firman Tuhan bilang apa, saudara? Kalau kita naruh harapan di mana, saudara? Atas kasih karunia Tuhan. Segala pengharapan di luar kasih karunia Tuhan, jadi tidak sesuai dengan firman, itu akan timbul yang namakan kekecewaan. Apa aja, saudara. Tapi pada waktu engkau berharap atas kasih karunia Tuhan, engkau tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Karena pengharapan akan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Betul, saudara? Itu resep pertama, saudara. Jadi kalau engkau saat ini mengharapkan sesuatu di dunia ini, ayo coba dirubah pengharapannya pada. Contoh lagi, saudara. Contoh lagi. Saya selalu mengharapkan istri saya bertindak seperti yang saya inginkan. Ya, saudara, ya. Karena saya suami. Kata firman Tuhan, istri harus tunduk pada suami, gitu ya. Jadi saya kepingin apa yang saya inginkan, apa yang saya ucapkan, apa yang saya katakan, itu yang istri saya lakukan, saudara. Tapi prakteknya gimana, saudara? Bisa seperti itu nggak? Betul. Nehi. Betul? Enggak, saudara. Berapa banyak istri yang kecewa pada suaminya? Berapa banyak, saudara? Kadang-kadang suami melakukan hal ini yang tidak sesuai. Saya juga gitu dengan istri saya. Pada waktu istri saya tidak melakukan apa yang saya inginkan, yang saya harapkan, maka yang timbul adalah kekecewaan, saudara. Sampai suatu ketika Tuhan bilang sama saya, selama engkau menaruh pengharapan pada istrimu,
selama itu pula engkau akan mengalami kekecewaan demi kekecewaan. Terus apa yang Tuhan suruh saya lakukan? Engkau harus merubah pengharapanmu bukan pada istrimu, tapi pada Tuhan. Maksudnya gimana, Pak? Ya, kalau engkau mengasihi istrimu, bukan karena istrimu melakukan apa yang kau inginkan, bukan yang melakukan apa yang kau harapkan, tapi engkau melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Kasihilah istrimu. Betul, saudara? Wow. Saya langsung cemerlang, saudara. Langsung ting, wah, luar biasa firman Tuhan ya. Jadi kalau kita menaruh pengharapan pada apapun di dunia ini, engkau akan mengalami kekecewaan. Saya bisa janjikan itu, saudara. Saya bisa janjikan bahwa engkau akan mengalami kekecewaan. Pasti. Gak ada suatu hal di dunia ini yang sempurna, saudara. Ya. Jadi pertama, sama-sama kita samakan persepsi kita bahwa kita punya pengharapan, kita letakkan pada kasih karunia Tuhan. Betul ya, saudara ya? Nah, saudara, setelah engkau letakkan pengharapanmu pada kasih karunia Tuhan, firman Tuhan bilang gini, saudara. Ini menarik, saudara. Menarik. Tadi sekali lagi saya bacakan lagi ya. 1 Petrus 1 ayat 13. Siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Siapkanlah apa, saudara? Akal budimu. Loh, maksudnya gimana, Tuhan? Siapkanlah akal budimu. Apa hubungan dengan pengharapan? Ternyata, saudara, supaya engkau punya pengharapan yang kuat, yaitu dengan kasih karunia Tuhan, engkau harus selalu menyiapkan akal budimu, saudara. Maksudnya gimana, Pak? Ya, karena kalau kita masih hidup di dunia ini, masih hidup di bumi ini, kita selalu menggunakan akal budi kita. Ya atau ya? Betul ya? Saudara nggak orang yang ngeroh kan? Sedikit, wah, Tuhan Yesus, enggak lah, saudara. Aku mau pergi ke persuan doa di tempat ini. Pakai baju apa ya Tuhan ya? Enaknya pakai baju merah atau putih ya? Saudara tanya sama Tuhan. Terus Tuhan bilang gini, emang gue nyokap lu? Emang Tuhan seperti ibu kita, saudara? Betul? Nah, kita siapkan akal budi kita. Kita bukan orang yang ngeroh. Kita masih hidup di dunia ini, saudara. Ya, tapi kalau saudara sudah percaya pada Tuhan, sudah punya pondasi, yaitu Tuhan sebagai juru selamat, dan itu menjadi pengharapanmu. Tapi yang kedua, engkau harus menyiapkan akal budimu. Firman Tuhan bilang ini, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Semua yang baik dan macam-macam itu pikirkanlah. Nah, saudara, ada penyakit, saudara. Kalau usia saudara sudah masuk ke 50, ada penyakit, saudara. Suka halu, saudara. Halusinasinya tinggi, saudara. Karena kenapa? Saya pelajari, saudara. Kenapa ya orang-orang di atas 50 itu semakin banyak orang yang halu? Halu itu membayangkan sesuatu yang tidak terjadi, yang belum terjadi, dan mungkin nggak akan terjadi. Dia pikiran udah tinggi banget. Kenapa? Oh, ternyata saya nangkap, saudara. Semakin banyak umur kita, itu kita punya pengalaman hidup yang banyak, benar ya, saudara ya? Dan kita akan melihat bahwa, oh, ternyata kalau orang yang berhasil itu orang yang seperti ini nih. Orang yang hidupnya enak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, makanannya selalu haujat, sencimping katanya. Yang luar biasa gitu-gitu loh. Itu yang tinggi-tinggi itu. Nah, ternyata pada usia seperti kita ini kayaknya yang di bawah 50 ada nggak ya? Ada ya di bawah 50 ya? Oh, Pak, di bawah 50. Hampir mendekati 50 ya, Pak. Tapi udah mulai seperti itu, saudara. Jadi kita mempersiapkan nih, oh ternyata aku nggak bisa main-main dengan pikiran ini. Kalau pikiran udah mulai halu, mengkhayalkan hal-hal yang nggak jelas, yang di langit-langit, saudara, yang di awan-awan tuh, saudara harus kembali ingat. Ingat, itu bisa menjadi jebakan dalam kehidupanmu. Itu bisa menjadi lubang yang dalam. Kenapa? Karena begitu harapanmu yang di awan-awan, kenyataan di sini bahkan semakin rendah. Artinya apa, saudara? Akan banyak kekecewaan yang terjadi, betul nggak, saudara? Kalau orang yang kecewa, tidurnya enak nggak, saudara? Nggak enak, saudara.
Kalau orang yang kecewa, uangnya banyak, bisa hidup tenang nggak? Saudara sering mengalami kekecewaan ya? Sudah diobatin, saudara? Kalau saudara kecewa harus segera diobatin, saudara. Obatnya apa? Obatnya apa? Kembali pada Tuhan, kembali pada kasih karunia Tuhan. Nah, hari-hari banyak orang yang kecewa, yang bunuh diri. Ada orang kecewa yang tiba-tiba menjadi orang yang linglung, depresi. Betul, saudara? Saudara pernah ngalamin itu nggak? Kita depresi karena kecewaan kita terlalu tinggi, saudara. Saya sempat diizinkan Tuhan mulai kecewaan yang banyak, saudara. Kecewa apa? Kecewa saya nggak punya kerjaan lagi, ya. Saudara, saya udah mulai pensiun tuh sekitar 3 tahun, saudara. 3 atau 4 tahun yang lalu, saudara. Tapi hari-hari ini kekecewaan tentang itu mulai muncul, saudara. Saya nggak tahu kenapa, saudara. Tapi itu mulai timbul. Saya kecewa kenapa saya dulu punya karir di kantor yang enak, yang mapan. Kenapa nggak sampai umur 60 atau sampai umur 70 itu? Kenapa harus sampai sekitar umur 40-an, saudara? Kenapa? Itu mulai timbul, saudara. Ya. Demikian juga dengan hal-hal yang lain, dengan pelayanan, saudara. Terakhir saya dibully, saudara, di gereja. Saya nggak melakukan kesalahan, saya suruh minta maaf, saudara. Ya saya nggak minta maaf, saudara, tapi saya harus masalamin aja, gitu loh. Menurut saya udah cukup, tapi tetap aja, saudara. Wah. Nah, saudara, kalau kejadian di dunia itu seperti itu, firman Tuhan bilang ini, jagalah hatimu dengan penuh dengan kewaspadaan, karena itu perpanca kehidupan. Kalau kau masih ingin kehidupan dalam hidupmu, kenapa Pak bilang itu? Karena saya masih hidup, Pak, masih bernafas. Oh iya, betul. Tapi belum tentu kehidupan ada dalam kehidupanmu. Karena kehidupan yang sebenarnya itu kehidupan yang dinamis, saudara. Roh Kudus itu dinamos, dinamit. Jadi harus bergerak, inovasi yang baru, bukan diam, saudara. Kalau saudara udah mulai diam, saudara minta kuasa Roh Kudus kembali, supaya hidup kita aktif. Pak, saya masih tua, saya udah tua, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saudara masih bisa berdoa, betul? Pak, saya udah doa banyak, lebih banyak lagi. Jadi akal dan budi harus saudara persiapkan. Pak, gimana cara menyiapkan? Ini yang saya lakukan, saudara. Ini yang saya lakukan. Saya mau share kepada saudara supaya saudara mempunyai sesuatu yang baru. Yang saya lakukan adalah, pertama adalah saya bangun mezbah, saudara. Saya bangun mezbah setiap hari. Saya menyembah Tuhan, memuji Tuhan pribadi, saudara. Di luar mezbah keluarga. Karena mezbah itu benar-benar membenarkan pola pikir saya, akal budi saya, diset kembali ke arah yang benar, saudara. Kadang-kadang pikiran kemana-mana, saudara. Pikiran kita ngaco, saudara, benar ya? Ngaco ya, ya atau ya? Nah, kalau engkau mengalami itu, engkau harus buat mezbah pribadi. Engkau berdoa secara pribadi, engkau menyembah Tuhan. Kalau engkau bisa nyanyi, engkau nyanyi. Kalau engkau bisa nyanyi gimana? Style YouTube. Ikutin YouTube-nya. Nyanyi apa? Nyanyi aja gitu. Ya. Karena begitu engkau membangun mezbah, api itu ada, maka segala sesuatu yang error, yang salah dalam kehidupanmu dikembalikan lagi, saudara. Termasuk harapanmu, termasuk pikiranmu, termasuk akal budimu yang sudah mulai melenceng jauh dari rencana Tuhan, dibalikan kembali. Bang. Saudara punya mezbah pribadi? Kalau belum ada, saudara, saya encourage saudara. Saya himbau saudara punya mezbah pribadi. Pak, saya udah tua, nggak ada urusannya. Kau harus punya mezbah pribadi. Yang kedua, komunikasi. Banyak hal yang membuat kita kecewa, kita set harapan terlalu tinggi karena komunikasi yang salah, saudara. Engkau merasa bahwa anakmu akan membiayai hidupmu seumur hidup. Puji Tuhan kalau seperti itu, benar nggak, saudara? Yang bertanggung jawab, dia yang merawat kita kalau kita sakit, tiba ke dokter, betul lah, puji Tuhan, saudara. Saya lebih sering nggak, saya sakit, saya pergi ke dokter sendiri, saudara. Karena saya terbiasa mandiri, saudara. Tapi ada kalanya kalau kita benar sakit nggak berdaya, ada orang yang membantu kita. Gimana caranya? Komunikasi yang benar pada anak, ya.
Coba komunikasi dengan benar. Kita bicarakan dengan anak, apa yang kondisi kita. Ya, kalau ada perselisihan dan macam, selesaikan sudah. Kalau ada sakit hati dengan anak, dengan cucu, dengan mantu, mertua, dan terus selesaikan sudah. Jangan biarkan itu lebih lagi sudah. Jangan tambah parah sudah, selesaikan sudah. Pak, gimana caranya? Udah ruwet Pak. Minta hikmat pada Tuhan. Dia akan memberikan pencerahan dalam kehidupanmu sudah. Komunikasi itu penting sudah. Banyak komunikasi yang tidak berjalan dengan bagus, akibatnya hubungan retak. Anak, suami istri retak, ke anak retak, ke mertua, ke mantu retak sudah. Dan kembali lagi, yang ketiga, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan perkara yang ada di dunia ini. Dan kau memikirkan apa yang Tuhan suka. Jadi kalau kita sedang melakukan sesuatu, coba pikirkan, kira-kira yang saya lakukan ini berkenan nggak di hadapan Tuhan? Kira-kira menyenangkan hati Tuhan nggak? Kalau kau sudah lakukan yang benar di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, maka harapanmu yang kau taruh dalam kasih karunia Allah itu menjadi harapan yang kuat, seperti sau yang kuat, kata firman Tuhan, yang tertanam, yang nggak akan pernah goyah, saudara. Hari-hari ngeri, saudara. Hari-hari ngeri sekali. Kenapa? Ekonomi semakin susah, saudara. Bahkan orang yang punya duit bingung mau taruh mana duitnya. Ya, ada orang yang banyak duit bingung, saudara. Kenapa? Ngurusin pajak. Wah, ini pajaknya gimana ya? Saya mesti bayar pajak atau enggak ya? Atau takut diuber pajak. Hidup enggak tenang. Jadi bukan orang kaya yang punya harapan yang tinggi, bukan. Tapi orang yang dalam Tuhan, yang menaruh harapannya di dalam kasih karunia Allah. Itu yang luar biasa. Saudara, kita barusan merayakan Paskah kemarin ya. Ingat saudara, Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia bukan ada di dunia orang mati lagi, saudara. Betul? Percaya saudara? Nah, maksudnya apa Pak? Maksudnya gini, semua yang di dunia ini atau semua yang di surga, itu Tuhan Yesus sudah memegang kuncinya. Hidup orang mati dan orang hidup, Tuhan Yesus sudah pegang kuncinya. Maksudnya gimana? Kalau dia nggak pegang kunci, dia nggak bisa bangkit, saudara. Dia kalah berada di dunia ini. Tapi dia bangkit. Artinya apa? Artinya saudara punya pengharapan yang dapat saudara harapkan selama-lamanya. Maksudnya gimana? Tuhan Yesus bilang gini, dia pergi naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Saudara udah booking tempatnya? Udah booking? Ada yang mau duluan? Ya, sudah di booking tempat di surga loh, saudara. Saudara mau kayak apa rumahnya? Yang mau tipe berapa? Bukan tipe SSS ya. Apa itu Mbak? Susah selonjor. Tapi yang tipenya gede loh, betul? Saat nanti kita pulang di rumah Bapak, enak sudah. Semua ayah selama ini banyak orang cari emas, saudara. Di surga lantainya emas, saudara. Mau ngapain lagi, saudara? Mau bawa emas? Malu, saudara, betul nggak? Lantai aja emas itu. Jadi dia bangkit, dia siapkan tempat di surga. Wow. Ayo, siapa lagi yang saudara harapkan di dunia ini selain pada Tuhan? Jadi apapun keberadaanmu saat ini, saudara, ingat, taruh harapanmu di dalam kasih karunia Tuhan. Jangan pernah berharap pada manusia. Jangan pernah berharap pada apapun yang di dunia ini. Jangan pernah, saudara. Memiliki boleh nggak? Boleh, tapi bukan berharap. Ya, kalau sudah mau memiliki segala macam rumah, harta, emas dan seterusnya, sudah boleh memiliki, silakan. Tapi jangan pernah menaruh harapan pada itu. Saudara, saya banyak bermain di dunia pasar finansial, saudara, yaitu di dunia cryptocurrency, saudara. Itu ya, saudara ya. Kalau saya nggak hati-hati, saudara, begitu harganya naik, saudara, naik tinggi, kebanyakan saya akan FOMO, saudara. FOMO itu apa, Pak? FOMO itu merasa bahwa ketinggalan. Wah, harganya segini nih, saudara, tahu-tahu naik nih. Katakan ini 10, saudara ya, naik ke 20. Wah, ketinggalan nih. Cepet-cepet masuk nih. Saya masuk di 20, saudara. Harga naik 21 langsung diturun ke bawah, saudara. Jadi 5, saudara. Stres nggak, saudara? Stres nggak, saudara?
Uang 100% saya, tinggal 20% udah. Stres nggak, saudara? Seperti dunia ini, saudara. Kalau kau melihat bahwa, wah, ini bagus ini. Wah, ini hokinya top. Kita taruh harapan kita di Solo. Firman Tuhan bilang gini, apa yang tidak digoncangkan akan digoncangkan, saudara. Pada waktu digoncangkan, rontok, saudara. Memang kadang-kadang iblis merencanakan hal itu pada saudara, supaya saudara rontok, imannya rontok, pengharapan rontok, habis, saudara. Benar sesuatu siang hari ini. Ayo taruh pengharapan pada Tuhan, apapun, saudara. Amin. Yuk sama-sama kita pagi berdiri. Kita akan lagi itu kembali. Oh, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama pagi berdiri. Saat ku tak melihat jalanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menerangkan firman-Mu, Tuhan, kekuatan-Mu. Ingatkan kami selalu Tuhan. Kami terus berharap pada Tuhan. Kami terus mempunyai Tuhan. Kami punya Allah yang besar, yang tak pernah tertidur, yang sudah bangkit di antara orang mati. Dan kami pegang janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, semua diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan, serahkan dulu.